kita di sini seperti tadi disampaikan Bu Kepala Sekolah, di sini tidak ada salah dan benar, tidak ada. Kita itu yang kita cari di sini adalah pemahaman. Kita nggak mencari siapa yang salah, nggak cari siapa yang benar, orang nggak diakses kok. Yang kita cari di sini pemahaman. Rugi Bapak Ibu datang ke sini kalau nggak paham. Karena ke depannya karena Bapak Ibu hadapi sebagai sebuah tantangan untuk merdeka. Ya, jadi bisa ya lintas elemennya. Kalau saya tanya guru bahasa, bisa nggak menyimak dan berbicara? Digabung. Bisa nggak menyimak, berbicara, menulis dan apa lagi tadi? Menyimak, membaca, berbicara dan menulis. Bisa nggak digabung? Bisa. Karena dalam pembelajaran bahasa itu tidak mungkin kita mengajarkan hari ini menyimak terus sampai 2 jam. Nggak mungkin kan? Pasti ada berbicaranya, pasti ada nulisnya, pasti ada mendengarkan. Ya kan? Kalau hari ini cuma menulis saja, menulis tok, mulutnya dikunci, kupingnya ditambal. Jadi pembelajaran bahasanya menulis, nggak mungkin seperti itu. Dalam konteks pembelajaran berbahasa yang berbasis janda, empat keterampilan itu diajarkan pada waktu yang sama. Empat elemen ini diajarkan pada waktu yang sama. Kalau bahasa, di situ dia unik. Kalau Pancasila mungkin beda. Pancasila hari ini kita belajar undang-undang toh yang dipelajari elemennya kan. Hari ini harus belajar tentang NKRI toh yang dipelajari. Agama, hari ini kita bicara akidah toh yang dipelajari bisa. Tapi kalau bahasa, tidak mungkin hari ini menyimak toh, nggak ada bicaranya. Hari ini anak-anak dilakban semua mulutnya, nggak mungkin kan? Pasti dia, ma'am, can I ask you? Pasti akan ada speakingnya. Jadi yang namanya lintas elemen dalam bahasa itu, ini alternatif ketiga, ini yang dilakukan oleh teman-teman guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ada 3 alternatif. Sekali lagi saya ulangi. Alternatif 1, menurunkan langsung dari CP. Alternatif 2, ganti kata kerjanya atau kata kompetensinya. Yang ketiga, lintas elemen. Tujuan pembelajarannya disusun berdasarkan lintas elemen. Jadi geometri dan bilangan digabung menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Bisa seperti itu. Menurut Bapak Ibu yang paling gampang dari 3 alternatif ini yang mana? Nomor 1 ya? Iya. Dari Sabang sampai Merauke itu nomor 1 Pak, saya nomor 1 aja. Monggo. Daripada Pak nggak ada. Ya. Kalau nggak ada, pasti ada. Karena kenapa? Bapak Ibu kan tadi saya bilang, kalaupun tidak bisa, ambil aja yang sudah disiapkan pemerintah. Download. Sudah, ngapain capek-capek. Tapi kan Bapak Ibu tidak mungkin begitu-begitu terus ya. Kalau yang lintas elemen tadi Pak, bisa tadi kan ada di matematik itu ada geometri, ya. Itu kita gabungkan jadi satu. Boleh digabungkan. Ya. Materi di bilangan dan materi di geometri digabungkan menjadi satu tujuan pembelajaran atau beberapa. Enggak, dari beberapa materi tadi digabungkan jadi satu gitu. Tidak mesti satu, beberapa tujuan pembelajaran. Oh gitu. Kan tidak mungkin jadi satu tujuan pembelajaran. Masa cuma dari kelas 3 1 tahun itu hanya belajar pertanyaan top. Enggak, maksudnya materi tadi dari ini kan ada geometri, ada bilangan, dari sederet itu digabung jadi satu. Digabung menjadi beberapa tujuan pembelajaran, ya, bukan satu. Enggak, maksud digabung saja jadi beberapa tujuan pembelajaran maksudnya Pak. Iya. Tapi enggak satu tujuan pembelajaran, beberapa tujuan. Iya, beberapa tujuan. Kalau satu tujuan pembelajaran ya 1 top. Iya, hanya geometri itu. Hari ini misalnya belajar soal perkalian top. Nah, tidak mungkin 1 tahun itu perkalian top. Jadi digabung menjadi beberapa tujuan pembelajaran, tapi digabungnya itu menjadi satu, betul. Maksudnya geometri dan bilangan menjadi satu tujuan pembelajaran yang di sini adalah geometri dan. Nah, itu maksudnya Pak. Nah, gitu. Cuma persoalan kata-kata aja. Monggo. Jadi 3 ini yang paling gampang yang mana Bapak? 1 ya. Lebih gampang lagi, ada yang lebih gampang Bapak Ibu. Nomor 3. Download. Ya oke ya. Tapi nggak mungkin akan terus. Tahun demi tahun pasti akan berganti. Tahun demi tahun pasti akan berubah. Tidak mungkin Bapak Ibu ilmunya
di sini aja dulu pasti bakal. Oke, sekarang kita lihat contohnya alternatif 1 ya. Kita lihat, perhatikan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kan bertugas untuk bikin ini. Karena tuntutannya begitu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ini nih, capaian pendidikan Pancasila. Siapa yang ngajar PPKN tadi kan? Yang ngajar PPKN tolong untuk kurikulum merdeka ya. CP-nya itu ada yang terbaru ya. Baru 2 minggu keluar. Khusus untuk PPKN ini. Karena PPKN ini namanya Pendidikan Pancasila. Tidak dirumuskan sendiri oleh Puskur, tapi juga melibatkan BPIP ya. BPIP. Nah, kita lihat nih capaian pembelajarannya pendidikan Pancasila. Coba dilihat di laptop Bapak Ibu sendiri, karena di sini mungkin bisa terlihat, tapi nggak kebaca ya. Lihat di laptop Bapak Ibu, atau kalau nggak punya laptop, buka HP-nya. Buka HP-nya, langsung dibuka di HP, lihat situ capaian pembelajaran pendidikan Pancasila. Ada elemennya tuh, ini namanya elemen Pancasila, elemen Undang-Undang Dasar, elemen Bhinneka Tunggal Ika, dan elemen NKRI, ya kan? Oke. Sekarang kita lihat contoh dulu elemen Pancasila. Lihat Bapak Ibu di laptopnya masing-masing di situ. Peserta didik mampu menganalisis cara pandang bla 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 bla. Diturunkan menjadi tujuan pembelajaran karena ini pakai alternatif 1 kan langsung aja mengambil itu. Kan isinya kan tujuan pembelajaran kan cuma 2 tadi saya bilang, kompetensi dan materi. Langsung diturunkan menganalisis cara pandang para pendiri negara bla 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 bla. Selesai 1 TP. Ya enggak? TP kedua apa Bapak Ibu? Ayo bicara, TP kedua apa? Apa? Ayo, siapa? Mampu menganalisis fungsi dan kedudukan kan Pancasila dan sebagai dasar negara, ya kan? Dia copy paste langsung dari sini kan? Dia turunkan langsung kan Bapak Ibu? Nggak ada yang dirubah-rubah kan? Ada nggak dirubah Bapak Ibu? Nggak ada kan? Oke, ini namanya alternatif 1, menurunkan langsung dari CP. Yang ketiga apa tuh? Mengenali dan menggunakan kan? Mengenali di sini. Mengenali dan menggunakan produk dalam negeri. Selesai tujuan pembelajaran. Susah nggak Bapak? Gampang kan? Tinggal pindahin aja. Nah, dulu Bapak Ibu, KD-KD itu dipusatkan di pusat. Pusat yang buatkan. Sekarang ini Bapak Ibu merdeka merancang tujuan pembelajarannya berdasarkan CP yang ada. Karena Bapak Ibu banyak protes kemarin dengan KD-KD. Oh KD-nya begini, KD-nya begini, KD-nya begini. Ini udah given lah, karena udah given dari pusat, nggak bisa lagi protes dia. Sekarang nggak ada lagi istilah protes karena Bapak Ibu yang bikin. Mau protes siapa? Mau protes sekolah lain karena tidak sama? Jangan. Setiap guru di sekolah lain itu meskipun sama mapelnya itu beda pengetahuannya dengan Bapak Ibu. Bisa jadi dia menurunkannya ini berbeda dengan cara Bapak Ibu. Jangan disalah-salahkan. Oke ya, paham nggak Bapak Ibu? Paham nggak caranya? Kita lihat lagi contoh elemen Undang-Undang NKRI. Elemen ini nih, yang kedua nih. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan pertamanya itu diambil menganalisis hak dan kewajiban, iya kan? Iya. Menganalisis hak dan kewajiban, langsung aja dia copy paste dari sini. Yang kedua, mendemonstrasikan, ini kan? Mendemonstrasi. Ini alternatif 1. Paham nggak alternatif 1? Paham nggak? Paham lah, kalau nggak paham saya pulang nih. Masa gini aja nggak paham. Oke, paham. Sekarang kita coba alternatif kedua. Kita belum bahas yang ini ya. Ini nanti di sesi berikutnya. Tujuan pembelajaran. Kita bahas alternatif kedua. Alternatif kedua tadi apa itu Bapak Ibu? Menganalisis kompetensinya kan, mengganti. Misalnya memahami proses fotosintesis. Datanglah Pak Bagio sebagai guru IPA. Terlalu rendah ini cuma memahami. Saya mau menganalisis, boleh. Protes nih, datang nih, Pak Yaya protes. Wah, apa-apa ini cuma mengenali. CP apa ya? Pak
Pak Yahya ganti menjadi menerapkan misalnya prinsip atau rukun Islam atau tata cara sholat, menerapkan tata cara wudhu yang baik dan benar. Karena di CP-nya berbunyi cuma memahami cara wudhu. Pak Yahya protes. Apaan kalau cuma dipahami? Saya mau praktek. Pak Yahya tulis menerapkan tata cara wudhu yang baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran. Alternatif kedua, begitu caranya. Coba kita lihat kalau nggak percaya. Di sini alternatif kedua ya. Di sini kita ambil mata pelajarannya program keterampilan pertanian terpadu. Bapak Ibu mungkin tidak dapat ini. Ini pembelajarannya pakai C di pendidikan kesetaraan. Tapi nggak apa-apa, sekedar Bapak Ibu tahu. Tapi prinsip kerjanya sama. Ini ada elemennya. Mata pelajarannya adalah program keterampilan pertanian terpadu. Elemennya ada produksi, ada promosi, dan pemasaran. Kita lihat deskripsi CP elemen produksi. Peserta didik mampu mengembangkan sistem produk pertanian terpadu yang aman berbasis bla 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 bla. Pak Bagio selaku mata pelajaran guru mapel pendidikan keterampilan pertanian terpadu, dia tidak mau pakai kata mengembangkan sistem, ya kan? Ini terlalu abstrak kata Pak Bagio. Pak Bagio ganti, dia menjadi merancang sistem produk pertanian terpadu, ya kan? Itu namanya menganalisis kompetensi. Jadi tidak blek-blek dia copy paste yang tadi sama dengan contoh yang saya kasih tadi. Pak Yahya guru mapel agama, dia membaca CP-nya, memahami tata cara wudhu. Kata Pak Yahya, enggak sampai ilmunya kalau cuma memahami tata cara wudhu nih. Pak Yahya ganti, mempraktikkan tata cara wudhu atau mau menerapkan tata cara wudhu. Itu namanya alternatif kedua. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi diganti kompetensinya sesuai dengan harapan Bapak Ibu, bukan sesuai harapan orang di luar. Bapak Ibu yang paling jago, Bapak Ibu paling expert di mapelnya. Bapak Ibu paling tahu apa yang mesti diajarkan. Di sini dipakai di alternatif kedua. Paham nggak? Kalau misalnya nanti tertulis memahami tokoh-tokoh pendiri agama, kata Pak siapa guru Pancasila? Siapa guru Pancasila di sini? Pak Musli. Pak Rusli bilang. Musli. Pak Musli bilang kalau cuma memahami, terlalu rendah. Anak itu cuma paham siapa namanya, di mana lahirnya, apa jasanya. Tapi kalau misalnya Pak Musli bilang saya mau menganalisis, jadi dianalisis lah tokoh itu, bukan sekedar tahu namanya, tanggal lahirnya, tanggal matinya. Tapi dia menganalisis perang di Ponegoro, bukan memahami perang di Ponegoro. Pak Muslim mau? Saya nggak mau kalau cuma memahami. Kalau memahami cukup mungkin dengan kapan terjadinya, tahun berapa, apa penyebabnya. Tapi kalau Pak Muslim bilang menganalisis perang di Ponegoro, pasti di situ pembelajaran akan lebih hidup. Peserta didik disuruh diskusi mengapa terjadi perang. Mengapa Pangeran Diponegoro tertangkap? Jangan diajarkan adalah Pangeran Diponegoro adalah meninggal, adalah hidup, lahir adalah. Tapi biarkan dia cari tahu sendiri. Bagaimana cara dia tahu sendiri? Mungkin dia bisa nonton YouTube yang menjelaskan tentang Pangeran Diponegoro. Bisa dia diskusi, bisa dibawa ke museum. Itu yang dibilang transformasi pembelajaran kurikulum merdeka. Jangan yang adalah mulu. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan. Udahlah, tinggalkan cara pembelajaran seperti itu. Karena kenapa? Kita tidak berharap anak kita itu keluar dari SMP itu jadi ahli, SMA itu jadi ahli. Nih, guru bahasa Inggris Bu Tita, Bu Tita masih matematika. Bu Tina.